Malaysia gratiskan biaya tol untuk para pemudik, hadiah dari pemerintah. Ini menarik nih. Soalnya saya jadi mikir, pemerintah kita pernah ngasih hadiah nggak kalau ngasih naik angkutan umum dan sebagainya. Memang harus diakui tetangga kita ini baik juga pemerintahnya. Bahkan buat... Wih, asik banget nih warga Malaysia dapat gratis tarif tol selama mudik lebaran tahun ini. Tapi kok Indonesia nggak bisa sih gratisin tol juga? Tentang Indonesia. Namun ada satu kelemahan menurut saya, ya masih mahal. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Sekejap lagi kan mau hari raya. Ini adalah salah satu kebiasaan kerajaan Malaysia itu memberikan tol percuma. Gitu ya, tol gratis ya kepada rakyat Malaysia. Jika melintasi jalan tol itu tak ada bayar ya. Mungkin untuk teman-teman Malaysia mendapatkan tol percuma itu biasa kan. Tapi kalau orang Indonesia yang mendengarnya, ini juga Sari lihat ada banyak juga yang memperbincangkan bahwa mereka syok. Ketika mereka tahu bahwa Malaysia menggratiskan tolnya ya, ini sempena mau menyambut hari raya. Nah, karena apa? Di Indonesia tak pernah macam tuh. Tak pernah ada tol-tol gratis, tol-tol percuma, tak pernah. So mereka terkejut lah. Wow, bestnya ya di Malaysia. Seandainya di negara kami pun macam tuh, katanya gitu ya. Oke teman-teman, nah buat kalian yang penasaran macam mana ya pandangan, tanggapan influencer daripada Indonesia ini tentang hal ini. Oke, so kita dengarkan penjelasannya. Sebelumnya buat teman-teman yang baru saja hadir ke channel ini, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih teman-teman. So, mari kita dengarkan video yang Malaysia gratiskan biaya tol untuk para pemudik, hadiah dari pemerintah. Ini menarik nih. Soalnya saya jadi mikir, pemerintah kita pernah ngasih hadiah nggak kalau ngasih surprise udah sering kan? Tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba ada yang korupsi. Kayaknya love language-nya memang ngasih surprise. Tapi kita bisa juga nggak dapet tol gratis. Saya nanya sama Detik dan Kompas. Ternyata di Malaysia itu udah biasa ada event tol gratis. Biasanya terjadi pas mau Idul Fitri, Idul Adha, dan hari libur lainnya. Di sana juga ada sekolah gratis dari SD sampai SMP, terus penyandang disabilitas gratis naik angkutan umum dan sebagainya. Memang harus diakui tetangga kita ini baik juga pemerintahnya. Bahkan buat event tol gratis ini, mereka sampai ngeluarin budget sekitar 126 miliar. Ini dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia, Datuk Seri Ahmad Maslan. Nah, kalau di Indonesia sayangnya belum bisa kayak begini. Karena tarif tol kita lumayan mahal sebenarnya. Nih, tol kita yang paling mahal di ASEAN. Data terakhir dari CNBC. Jadi ya, belum bisa ngasih tol gratis. Tapi jangan emosi dulu, soalnya kita ada program mudik gratis. Nih, info-info, di Sub DKI buka lagi pendaftaran mudik gratis 2024. Jadi, tiap negara pasti punya kebaikan masing-masing. Tinggal kitanya aja, mau fokus ke baiknya atau ke buruknya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Oke teman-teman, nah di sini katanya Malaysia gratiskan biaya tol untuk para pemudik, hadiah daripada pemerintah. Nah gitu ya, memang betul kalau di Malaysia sudah biasa macam itu. Setahu Sari 2 hari ke 3 hari macam itu ya teman-teman. Nah bukan hanya hari raya saja, misalnya hari besar lainnya juga macam apa ya, itu hari Chinese New Year pun macam itu juga teman-teman. Nah tapi buat orang Indonesia yang mendengar hal ini, mereka shock, terkejut lah kan, disebabkan kenapa boleh macam itu, sedangkan di negara kami itu ya mau apapun yang terjadi tetap harus bayar ya. Oke, tak sangka ya pula tadi katanya tarif tol ataupun biaya tol highway di Indonesia itu yang termahal di Asia Tenggara. Nah, wow. Kok bisa mahal ya? Patutlah itu hari ada Sari lihatlah review orang, mereka asal lalu jalan tol di Malaysia ini katanya kenapa murah macam itu. Ternyata ya itu tadi jawabannya. Tapi walaupun macam tuh, katanya di Indonesia pun ada juga program
apa tadi, mudik gratis ya. Tapi Sari tak tahu macam mana hal itu, ataupun bus mungkin diberikan kepada pemudik untuk balik kampung secara percuma, atau macam mana teman-teman di Indonesia boleh jelaskan, mana tahu ya. Sari bacakan ada komentar yang menarik ya. Ya, dia katakan gini, Malaysia subsidi yang menikmati seluruh rakyat Malaysia. Kalau Indonesia dipilih-pilih, itulah terkadang salah sasaran. Oke, jadi kalau di Indonesia dia tuh hanya beberapa orang saja yang terpilih yang boleh mendapatkan subsidi daripada pemerintah. Tapi itulah ya, terkadang subsidi itu tak tepat sasaran. Yang tak seharusnya dapat jadi dapat, yang seharusnya dapat jadi tak dapat. Nah gitu, kalau di Malaysia ini secara merata gitu, semua boleh menikmati gitu. Ini satu lagi katanya, Malaysia gratiskan tol saat mudik. Mudik itu macam balik kampung gitu ya. Kenapa Indonesia tak bisa? Oke. Wih, asik banget nih warga Malaysia dapat gratis tarif tol selama mudik lebaran tahun ini. Tapi kok Indonesia nggak bisa sih gratisin tol juga? Negara tetangga kita satu ini memang udah beberapa kali nih menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi pas lebaran. Tahun ini, pemerintah Malaysia menyetujui pemberian bebas akses tol selama 2 hari, yakni pada 8-9 April 2024 dan diterapkan di hampir seluruh jalan tol. Nah, berkaca dari Malaysia, DPR RI pun sempat meminta nih supaya Indonesia bisa menerapkan hal serupa ke Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Soalnya diskon tarif tol 20% yang diberlakukan dinilai masih kurang. Padahal diskon ini sangat diperlukan nih untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran. Kalau kata Kementerian PUPR sih sebenarnya memungkinkan kok kalau Indonesia merealisasikan tarif tol gratis. Tapi tentu aja bakal membebani keuangan negara. Karena para BUJT pasti bakal meminta penggantian anggaran ke pemerintah. Soalnya di Malaysia menerapkan hal serupa nih, di mana pemerintah memberikan kompensasi tarif tol ke BUJT sebesar 37,6 juta ringgit atau sekitar 126,3 miliar rupiah. Kalau di Indonesia mungkin subsidinya bisa lebih besar lagi karena arus kendaraannya juga lebih tinggi. PT Jasa Marga sebagai salah satu BUJT juga memberikan alasannya nih kenapa banyak operator enggan menggratiskan tarif jalan tol kayak di Malaysia. Karena nggak semua BUJT itu berbentuk badan usaha milik negara seperti Jasa Marga. Kebanyakan adalah perusahaan terbuka yang harus mempertanggungjawabkan kinerja keuangan perusahaannya kepada para investor. Jadi, kalau Indonesia mau merealisasikan tarif tol gratis kayak di Malaysia, beban tarifnya mesti bagi-bagi nih sama pemerintah. Tapi kalau kayak gitu, kira-kira kapan ya kita bisa digratisin juga? Tadi ya katanya itu pun membebani pemerintah nanti ya kan, karena pemerintah juga akan menanggung bayaran tolnya tadi itu berapa miliar itu ya, tapi masih miliar ya kan. Kasus yang baru-baru ini viral pun bukan miliar lagi ya, triliun duit pemerintah ya, 271. Oke teman-teman, so jom kita lanjutkan lagi. Ini ada satu video yang menarik katanya. Di sini ditulis tol di Indonesia 100% lebih mahal. Kenapa? Berbanding yang di Malaysia. Oke, so jom mari kita dengarkan penjelasan daripada Bapak Guru Indonesia ini. So, jom. Assalamualaikum. Sebagai warga negara Indonesia yang hidup di perantauan, saya merasa bangga karena dalam waktu 5-10 tahun terakhir ini Indonesia giat melakukan pembangunan. Seringkali saya di Malaysia, banyak orang Malaysia menyapa. Kalau saya misalnya memakai baju batik, orang akan bertanya, dari Indonesia? Saya bilang iya. Wah, Indonesia sekarang hebat ya, banyak pembangunan. Ada satu orang di satu apartemen dengan saya. Seringkali dia kalau pulang kerja itu bareng dengan saya satu lift. Dia kalau memuji Indonesia luar biasa. Saya sampai heran. Saya sendiri nggak banyak tahu, tapi dia banyak sekali tahu tentang Indonesia. Ya misalnya dia bilang, saya tak boleh makan lah sekarang. Semua investor masuk Indonesia.
bla 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 macam-macam. Saya juga pernah ketemu seorang pensiunan PLN-nya Malaysia. Juga dia cerita dari A sampai Z tentang Indonesia. Dia mengagumi pembangunan di Indonesia. Wah, tentu saya sebagai warga negara Indonesia yang ada di Malaysia turut bangga. Namun ada satu sisi, namanya saja makhluk ya, tidak ada yang sempurna. Selalu ada sisi kekurangannya. Dari pembangunan infrastruktur yang paling populer adalah pembangunan jalan raya atau tol. Di era sekarang, pembangunan jalan tol di Indonesia ini sudah luar biasa panjang. Ya. Yang paling populer adalah Trans Jawa, kemudian Trans Sumatera. Ya, sekarang sudah tersambung dan pergerakan manusia, pergerakan barang, pergerakan jasa jadi semakin cepat. Namun ada satu kelemahan menurut saya, ya, masih mahal. Baru-baru ini saya mengendarai mobil dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang akhir Desember lalu. Kurang lebih menempuh jarak 355 km dari rumah saya menuju ke penginapan saya di Georgetown di Pulau Pinang dengan biaya tol sebesar 44 ringgit dan bensin kurang lebih habis 100 ringgit sekali jalan ya. Nah, dari perjalanan itu kemudian saya berkeinginan, ternyata saya masih kuat mengendarai mobil sendiri dengan jarak yang begitu jauh. Akhirnya saya punya keinginan kalau pulang nanti di hari raya, saya akan berkunjung ke rumah teman saya yang ada di Jogja. Saya cobalah lihat di Google Map. Dari Surabaya ke Jogja itu jaraknya hampir sama. Ya, hampir sama, yaitu kurang lebih 333 km kalau nggak salah ya. Waktu itu saya lihat di Google Map. Namun ini yang membedakannya. Berapa biaya tolnya? 300.000. Kalau ini memang betul, ya, kalau ini memang benar, itu sangat mahal. Kalau tadi dari Kuala Lumpur menuju ke Pulau Pinang itu 44 ringgit itu tidak sampai 150.000 dengan jarak tempuh 355 km. Nah, ini ke Jogja yang sedikit lebih pendek walaupun nggak terlalu jauh, tolnya mencapai 300.000. Nah, ini yang perlu dibenahi. Bahkan baru kemarin anak saya memberikan gambar daftar harga baru tol antara Gresik dengan Surabaya yang hanya jaraknya ditempuh kurang lebih 30 menit sebesar 27.000. Ini tentu mahal. Ya, dibandingkan dengan kalau dari Kuala Lumpur ke KLIA airport itu kurang lebih berapa? 2,5 ringgit ditambah dengan 3 ringgit 80 sen. Taruhlah 4 ringgit ditambah 3 ringgit. 7 ringgit. 7 ringgit itu berarti kurang lebih hanya 22.000 saja. Padahal itu jarak tempuhnya 1 jam tanpa hambatan. Nah, ini tentu masih mahal. Itu 30 menit ya. Kita semua berharap jalan terbangun dengan mulus, dengan panjang, seluruh daerah-daerah di Indonesia bisa terjangkau oleh tol sehingga pergerakan barang, jasa, dan manusia bisa berjalan dengan lancar. Tentu ini akan merupakan salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau bisa murah, kenapa harus mahal? Assalamualaikum. Yes, betul. Good job. Kalau boleh murah ya kenapa harus mahal? Betul juga ya. Oke, nah itu tadi ya penjelasan Bapak ini tentang jalan tol yang ada di Indonesia dan juga pengalaman dia melalui jalan tol yang ada di Malaysia ya. Oke, sekarang memang Sari lihat pembangunan di Indonesia itu sudah mulai ya, sudah ada jalan tol juga. Dan tapi itulah problemnya, jalan tol di sana itu lebih mahal ya, apalagi kalau
kita main banding membandingkan ya. Kalau dengan Malaysia soalnya tadi itu hampir 2 kali lipat perbandingannya harganya jalan tolnya. Oke, Sari dulu ya melalui jalan tol di Indonesia kurang begitu tahu juga lah harga, asal janji bayar saja kurang-kurang ingat ya. Nah, kalau di Malaysia ini Sari tahulah ya, biasanya antara 2 ringgit, ada 1 ringgit lebih, 3 ringgit, nah macam tuh. Dan itu pun bebas hambatan ya kalau kita melalui jalan tol. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa ya mahal ya? 2 kali lipat tadi katanya biaya harga kalau kita melalui jalan tol yang ada di Indonesia. Apakah karena jalan tol itu kan baru dibangun atau seperti apa ya? Sari pun tak tahu kira-kiraannya kenapa boleh terjadi mahal gitu. Tapi di Malaysia pun itu hari pun Suke Highway ya ataupun Duke itu pun juga baru juga, tapi pun harganya itu normal-normal saja kan teman-teman. Oke, kalau kalian ada pandangan lain, komentar lain, teman-teman Malaysia ataupun Indonesia boleh bagi pandangan kalian secara bagus-bagus ya, berkomentar supaya tidak terjadi spam itu dekat komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, untuk teman-teman yang mau balik kampung nanti nak raya, semoga apa ya, hati-hati di jalan, lancar sampai ke kampung halaman untuk beraya, berkumpul bersama family ya kan. Wah, mesti best ya hari raya tahun ini. Oke, kalian sudah siap ke persiapan raya, baju raya ya, masak-masakan ya kan. Wah, rendang, lemang ya, kuih muih ya, sampuraya lagi, wow, duit raya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.